Jadi cara angkatnya, yang bagian belakang itu paling berat karena ada kacanya. Jadi angkatnya atas dulu, habis itu baru pindah tangannya ke bawah. Habis itu kita angkat tinggi-tinggi biar bisa masuk. Yuk, 1, 2, 3. Ya, jadi hari ini kita mau balikin mobil Jeep Wrangler Rubicon ini ke ATPM, ya kan? Karena kita selesai pinjam. Dan buat teman-teman yang nanya, kemarin mobilnya dihujan-hujanin, apa nggak rusak? Apa nanti sama ATPM-nya nggak bermasalah? Tenang, kita sudah minta izin untuk buka dan untuk jalan-jalan. Dan ternyata mobil ini juga sebelumnya sudah pernah dibuka sama peminjam sebelumnya. Ya, jadi ini bukan yang pertama sebenarnya buat mobil ini dibongkar sampai kayak gini. Tapi sebelum kita pasang mobil ini, kita akan cek dulu anatomi dari mobil ini, interiornya terutama buat yang pada skeptis apakah nggak rusak mobilnya kalau kita pakai buat hujan-hujanan. Jangan kan hujan-hujanan, dipakai berendam juga ini mobil aman kok. Nah, kita mulai dari bagian-bagian mana yang dibuat sama Jeep itu biar tahan sama air, cuaca, dan lain-lain ya. Kayak misalkan gini, kita masuk ke dalam. Pertama, mungkin kalian akan melihat bahwa power window itu letaknya, tombol-tombolnya itu di bagian tengah sini. Tujuannya apa? Biar kalau pintunya kerendam air, dia kan di pintu tuh ada PCB-nya tuh kalau ada tombol. Itu nggak kerendam, itu nggak rusak. Makanya ditaruh di sini dan ini waterproof. Termasuk juga colokan-colokan di sini, ini juga waterproof. Kayak misalkan buat USB, AUX itu ditutupin sama cover seperti ini. Tombol-tombol di sini juga sudah didesain waterproof. Ini juga waterproof. Dan mobil ini memang sudah didesain untuk bisa dibuka. Nah, kalau dibuka seperti ini, kan nggak bisa dikunci ya? Apanya yang dikunci, pintunya kebuka gitu kan? Nah, makanya dia ada kunci ini. Nah, kunci ini salah satunya adalah untuk ngebuka tangki bensin. Jadi tangki bensinnya itu dibukanya manual, nggak pakai dari dalam. Karena kalau dari dalam itu gampang disabotase. Kalau lagi mode seperti ini. Kalau kita pakai kunci seperti ini, meskipun jadi agak repot, tapi lebih aman. Nah, terus yang kedua, kalau kita punya barang-barang, terus kita mau bilang mau ditinggal di parkiran, gitu ya, ini bisa dipakai buat ngunci laci. Jadi lacinya terkunci, tidak bisa dibuka. Kita nyimpan barang-barang berharga, kayak kamera atau semacamnya bisa ditaruh di sini. Dan nggak cuma satu, ada dua, ada di sini nih. Nah, laci ini juga bisa dikunci. Di sini kita puter, langsung lacinya terkunci. Dan yang kekunci itu bukan yang bawah doang, atas bawah. Ini kan ada atas sama ada bawah. Jadi memang sudah dipikirkan masak-masak dengan Jeep waktu mendesain mobil ini untuk bisa dibuka, bahkan keamanannya dipikirin. Gue pertama kali lihat mobil ini dapat kuncinya, loh ini gak keyless ya? Ini keyless kok, cuma memang ada kunci beginiannya buat buka tangki bensin katanya. Nah, tangki bensin pun juga dibukanya manual karena ada alasannya. Tapi kalau kalian beli mobil ini cuma buat koleksi terus dijual gitu ya, kan harganya nggak turun-turun. Dari dulu gue pengen Rubicon tapi harganya nggak turun-turun, malah naik sekarang 1M yang Jeep JK. Ya udah, ini tuh nggak akan kepake gitu. Tapi kalau kalian seneng adventure, seneng pakai mobil ini buat bertualang, ini sangat kepake banget. Nah, sekarang kita mau pasang. Udah ya chit-chatnya ya. Nih ya, tuh lihat tuh. Speakernya taruh atas. Jadi speakernya di sini. Dan subwoofernya itu di belakang, itu juga anti air katanya. Oke, ini kita taruh lagi deh. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu memasang windshield ya. Nah, windshield ini masangnya gampang banget, tinggal dinaikin ke atas. Udah jadi, habis itu tinggal kita baut aja deh. Nah, bautnya pakai yang ini nih. Bawaan Jeepnya T40. Ini nyebelin banget nih. Diginiin, dibalikin ratchetnya, muter juga. Sekarang kita pasang wipernya, dan yang seperti gue bilang kemarin, wiper ini tuh ada garis di sini nih buat nunjukin bahwa ini kita masangnya tuh mesti lurus di sini, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun. Kemarin tuh naik sedikit, yang kanan turun banget, apa kebalik ya? Nah, asiknya lagi, jadi wiper kanan sama kiri tuh panjangnya sama, bentuknya sama ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ketukar yang kiri mana yang kanan. Dan ini tulisannya RHD, jadi ini memang wipernya khusus buat yang setir kanan. Oke, ini biar gampang, harus berdua. Satu yang megangin, satu yang sangin.
Pas ya? Oke, sudah selesai kita pasang ininya. Lihat dong, wipernya lurus dan rapi. Hahaha. Karena kita ngikutin sih markingnya ini. Kalau nggak ngikutin, ya itu jadinya miring. Coba. Nah, terus sama si Wrangler Rubicon ini, dia tuh buat buka kap mesin itu gampang sekali tuh. Coba dari situ buka deh. Udah. Jadi nggak perlu tombol-tombol dari dalam, dia bisa langsung kita akses di sini. Dah. Udah, langsung kebuka begitu aja. Jadi yang buat bensin dikasih kunci, yang ini malah nggak dikasih kunci. Dan untuk nutupnya, karena dia tidak ada lokernya, tidak perlu dibanting. Kita cukup taruh aja, kayak gini, nggak perlu dibanting. Terus kita kencengin dari sini. Jadi tidak perlu pakai banting-bantingan, sudah bisa ketutup dengan sangat rapi. Oke, nah sekarang kita bagian yang paling susah nih, masang atap. Ya, karena berat. Oke, yuk. Oke, sekarang kita mau proses pengangkatan. Cuma nih gue baru sadar nih, ini wipernya kenapa nggak ada ya? Cuma tiangnya doang. Nanti kita cek stock shoot deh. Emang dari sananya nggak ada apa gimana? Cuma ini sih ngaco sih, bisa bikin gores kaca. Oke, yuk. Kita angkat basabo. Ini tadi kita majuin sedikit biar lebih gampang. Ya, ini berarti berapa kira-kira ya? Sebenarnya gue lihat di video-video ya, orang bule itu cuma 2 orang aja sih kuat. Cuma berhubung kita orang Indonesia kecil-kecil ya, agak effort. Yuk. Jadi cara angkatnya, yang bagian belakang itu paling berat karena ada kacanya. Jadi angkatnya atas dulu, habis itu baru pindah tangannya ke bawah. Habis itu kita angkat tinggi-tinggi biar bisa masuk. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baru pindah ke bawah. Angkat. Geser. Udah yakin? Naikin. Tinggiin lagi. Awas tangan kejepit. Pelan-pelan. Yuk, turunin pelan-pelan. Harus presisi. Aman ya? Udah? Dah. Oke. Kalau berempat gampang ya. Kemarin berdua lumayan loh. Akhirnya dibantuin sama yang lain. Oke, nah sekarang tinggal kita baut aja. Kita mulai bautnya dari yang depan. Dan untuk yang bagian sini, ini ngebautnya juga ada seninya karena harus dilurusin gitu. Karena ini kan dia fleksibel ya bahannya. Jadi harus pakai seni sedikit. Yuk kita mulai. Oke, kita ganti dulu ya. Taruh sini. Kan? Terus di sini ada yang roof. Ya jatuh. 1, kita ambil 2 dulu ya, karena kita mau ngisi yang atas. Ini yang gede kan? Oke, ini yang gede ya. Nih, ini tinggal taruh di sini ya. Udah langsung puter pakai tangan. Ini biar cepet kita berdua ya. Cuma kayaknya enakan lu toolkitnya ya. Lebih panjang. Lihat deh yang itu tuh. Lebih panjang. Harusnya ada extensionnya lagi nih biar panjang nih. Nah terus di atas sudah semua. Tinggal yang bawahnya kita isi bautnya. Nah ini kita bagi tim ya. Yang sebelah kanan ngencengin, yang sebelah sini muterin waktu lagi kendor. Oke, kemudian setelah atap belakangnya terpasang, udah kencang semua, ini adalah bagian yang paling mudah. Ya, kita tinggal taruh ke sini aja nih, yuk. Yang penting, kalian tuh jangan ketukar kiri sama kanannya. Yang bagian kanan, itu bagian sebelah kirinya itu lebih ke dalam. Nih, kayak gini nih. Dan sebaliknya. Jadi, ini caranya gampang. Kita tinggal naikin ke atas aja. Taruh seperti ini. Terus kita bantu pakai tangan kiri ya. Bentar, ini belum dielus dulu. Nah, bikin lus dulu. Taruh di sini. Sorry. Oke, udah kita masuk dulu biar gampang, lebih presisi. Nah, di sini tuh kayak ada semacam pin ya masuk ke dalam. Nah, ini kita mesti masukin biar pas. Nah, kalau udah masuk, gampang langsung jerk semuanya. Ini sama sekali effortless, tinggal kita geser, geser. Betapa ringannya. Tidak perlu ngebaut-baut, semuanya tinggal plug and play. Udah jadi, sekarang kita yang sebelahnya. Nah, sekarang tinggal yang bagian sini, kita masuk ke dalam.
Oke, udah. Sebentar, ini masih, kok ini ketutup semua ya? Oke. Oke. Nah, ini kita tinggal taruh lagi di sini, masukin. Nah, di situ tuh. Yang penting ininya masuk nih. Kalau ini udah masuk, pasti semuanya langsung presisi. Udah, kencengin, 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 kencengin. Cuma 2 menit, cepet kan? Nah, ini nih, mobil laki. Banyak teknis-teknis yang bisa kita bongkar pasang sendiri. Yuk, sekarang kita pasang pintu. Dan pasang pintu ini sebenarnya mudah, tapi biar aman, lebih baik 2 orang aja. Kenapa gitu? Biar menghindari lecet-lecet pada bodi. Yuk, ambil pintu. Nah, ini pintunya. Enteng nggak, Val? Enteng, enteng. Enteng ya, aluminium. Nah, ini kalau kita langsung pasang sendiri, itu susah. Jadi, biar gampang, masangnya itu harus dipegangin sininya, biar kita tuh nggak kena ke bodi. Coba kesinian, Val. Masangnya tuh harus miring, seperti ini, ya kan? Kurang miring lagi? Nggak, lu kurang ke kanan, kurang ke kanan, kurang keluar. Nah, kalau udah keluar gini, kita arahin, ya kan? Oke. Turun. Nah, bebas lecet. Nah, udah. Sekarang tinggal kita baut bawahnya. Nah, ini bisa kebuka sampai ke sini nih. Kalau kali ini. Nah, di sini juga ada baut nih, ya kan? Sebaiknya kita pasang baut yang ini dulu nih. Yuk. Val, minta baut yang ini, Val. Nah, ini kalau bagian sini dipasang, ya kan? Nah, udah mulai ada beratnya nih. Nah, kalau tadi kan ngeplek-ngeplek gitu ya. Kayaknya kurang kenceng nih, agak bunyi sedikit. Kita kencengin dikit. Oke, udah. Nah, sekarang kita pasang ini nih, kabel ini. Ini buat apa? Buat memfungsikan semua hal yang ada di sini. Dan ternyata gue lupa kemarin ngasih tahu kenapa ini tebal banget. Ini bukan cuma electric mirror doang. Karena di sini ada blind spot monitoring, sama di sini ada heaternya. Jadi kalau misalkan di tempat dingin, kan bisa ngembun. Nah, dia ada pemanasnya, canggih ya. Nah, ini buka jangan sampai salah, jangan sampai kita paksa keluar begini, nanti bisa rusak. Jadi kita tarik ke arah sini. Gitu. Kita tarik ke sini. Nah, udah. Karena ini klipnya kayak gini nih. Jadi kalau kita paksa keluar ke samping, itu bisa rusak. Nah, sekarang tinggal kita pasang aja. Jadi yang pertama, ini kita sangkutin dulu ke sini. Nah, udah disangkutin, baru kita pasang yang ininya. Udah, tekan. Terus merah-merahnya kita naikin buat kunci. Udah. Sekarang kita pasang ininya lagi. Dari belakang dulu ya. Setelah ngeklip, baru yang sini. Udah. Oke, jadi. Tada! Mudah kan masangnya? Cuma berapa menit tuh? 5 menit paling ya. Cuma ini masih belum nih, mau dipasang nih bautnya. Yuk, sekarang kita pasang baut yang sebelah sini. Angkat tinggi. Sampai dikencengin. Lu kesinian, Din. Oke. Kesinian terus, kesinian terus, kesinian terus, kesinian terus. Oke. Terus ini kita arahin biar pas. Ntar yang bawah belum. Oke. Oke, sudah. Gampang kan? Jadi harus berdua. Kalau sendiri takutnya strike, jadinya catnya pada kena. Sayang kan? Nah, jadi memang harus berdua. Kenapa? Karena buat masang ininya. Jadi pas gue balikin ke Jeep, tidak ada satu scratch pun di mobil ini. Ya udah sih, ini tinggal kita pasang belakangnya, bautnya dikencengin semua. Kurang lebih caranya sama persis. Habis itu kita tes power window-nya, pengunciannya, engsel-engselnya kita tes semua. Kalau udah berhasil semua, berarti videonya siap di closing. Oke. Bisa kita lihat sekarang semua pintu sudah terpasang, termasuk juga kabel-kabelnya. Nah, sekarang kita jangan sampai lupa, kita mesti pasang kabel ini ya. Nah, kita tinggal colokin. Udah, terus kita tekan biar kunci. Habis itu selang. Nah, ini paling gampang nih. Tinggal truk. Udah. Jadi seperti ini, dan ini ada kancingnya. Nah, biar nggak bunyi-bunyi. Ini nggak ada nih yang ini gini doang. Udah. Tuh, nggak bunyi-bunyi kan?
Udah kencang semua, tinggal kabel Val. Nah sekarang kita tutup aja. Kebalik. Ini harus yang ini dulu ya. Dan buat pegangannya kalau kita mau buka dikasih beginian nih. Nggak ada kuncinya ya? Gitu doang ya? Berarti kuncinya dari sini nih. Nah, udah jadi. Terus, mungkin teman-teman ada yang nanya juga nih. Di tengah-tengah sini ada yang namanya kamera mundur. Ya kan, jadi kamera mundur itu nongol di sini. Kalau nanti kena sesuatu gimana? Apakah nggak takut patah? Ini tuh cover doang plastik, aslinya besi. Nih, kita coba buka ya. Kalau kita buka, ya, oke sini. Oke, udah kita buka ya. Nah, ini tuh. Ini tuh metal. Jadi kita beginin pun dia nggak akan patah gitu loh. Jadi ini yang namanya kamera mundur ini sangat kuat sekali. Kepentok pun juga ini paling cuma codet doang nantinya. Dan ini ada covernya. Sama kalau mau buat buka ban serep, ini ada kunci khususnya nih. Ada di dalam sini. Nah, terus untuk ngebuka sih ban serep ini kan kayaknya gampang banget dicuri ya. Tapi sebenarnya enggak, karena di sini ada kunci khususnya nih. Bentuknya bintang. Jadi kalau mobilnya lagi parkir ada yang maling ban serepnya, patut dicurigai yang mencuri adalah orang yang punya Jeep Wrangler juga. Tapi kalau udah punya mobil harganya segini, ngapain juga nyuri ban serep orang coba? Nah, udah kita kunci. Aman deh. Oke, sekarang kita tiba pada saatnya pengetesan. Yuk. Nah, kita mau ngetes wiper segala macamnya jalan apa enggak. Tapi sebelum kita tes, karena tadi wiper belakang nggak ada, jadi kita tutupin pakai ginian dulu ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Ntar nih, matiin dulu audionya. Naikin semuanya. Wih, bisa depan kanan kiri belakang. Bisa juga ternyata. Aman ya, jadinya aman ya. Terus kita coba wiper belakang. Oh, bisa nyala. Alhamdulillah semuanya aman. Bisa dibongkar pasang dengan baik tanpa lecet sedikit pun, tanpa kendala. Ya, seneng sih punya mobil yang kayak begini ya, bisa bongkar pasang. Tapi sayangnya kita cuma pinjam. Gak apa-apa lah pinjam, yang penting gak beli. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tonton terus video-video menarik dari channel Ridwan Hanif. Bye!